Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jikri Herian Ardi dengan NIM 23030631 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme karbohidrat. Saya yakin pasti teman-teman tahu bahwa karbohidrat itu adalah kandungan nutrisi yang terdapat pada nasi. Itu benar sekali, teman-teman. Namun, di sini kita akan membahas bagaimana karbohidrat dalam nasi itu dapat dicerna tubuh hingga menjadi energi bagi tubuh kita. Emangnya energi manusia apa? Bukannya kita cuma makan dan minum. Nah, kita juga perlu belajar bahwa makanan yang kita konsumsi itu akan dirombak dalam bentuk yang lebih sederhana. Kita mesti tahu definisi dari karbohidrat itu seperti apa. Jadi, karbohidrat itu merupakan campuran dari unsur kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Metabolisme karbohidrat adalah proses di mana tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel. Nah, proses ini terdiri dari beberapa tahap, termasuk pencernaan, penyerapan, dan penggunaan karbohidrat. Nah, pertama, saat Anda makan makanan yang mengandung karbohidrat, seperti roti, nasi, atau pasta, enzim pencernaan di usus kecil mulai memecah karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil, seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Molekul-molekul ini kemudian diserap oleh unsur kecil dan dibawa ke dalam aliran darah. Setelah karbohidrat diserap, mereka diangkut ke hati, di mana mereka diubah menjadi glukosa yang merupakan bentuk utama karbohidrat yang digunakan oleh sel tubuh. Nah, glukosa kemudian diangkut ke sel-sel seluruh tubuh untuk mengangkut darah. Di dalam sel, glukosa diubah menjadi energi yang disebut ATP. Melalui proses yang disglukosis, ATP adalah bentuk energi utama yang digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi, termasuk kontraksi otot, sintesis protein, dan produksi dan pelepasan. Sisa karbohidrat yang tidak digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi diubah menjadi asam lemak yang disimpan di dalam hati dan lemak tubuh. Ketika tubuh membentuk energi, asam lemak ini dapat diubah kembali menjadi glukosa dan digunakan oleh sel. Secara keseluruhan, metabolisme karbohidrat adalah proses yang kompleks dan terorganisir dengan baik yang memungkinkan tubuh kita untuk mengubah karbohidrat yang kita makan menjadi energi yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi. Nah, sekarang kita belajar tentang tahap pembentukan ATP dari respirasi aerob. Disebut respirasi aerob karena menggunakan oksigen. Anaerob dimulai dari glikolisis, adalah suatu proses perombakan glukosa secara aerob yang terjadi di sitoplasma. Nah, pada hasil akhirnya, glikolisis menghasilkan energi sebanyak beberapa molekul ATP dan NADH. Meskipun glikolisis menghasilkan energi, jumlahnya masih terbatas karena hanya terjadi dalam tahap awal dari proses respirasi aerob yang lebih besar. Nah, glikolisis juga menghasilkan asam sulfat sebanyak 2 molekul. Asam sulfat ini kemudian
dapat berfungsi sebagai bahan bakar untuk tahap selanjutnya. Dalam proses respirasi aerob seperti siklus asam sitrat atau siklus Krebs di dalam mitokondria. Nah, apa yang dimaksud dengan dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap dalam proses respirasi aerob di mana molekul asal piruvat diubah menjadi asetil CoA dan karbon dioksida. Nah, dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam mitokondria sel. Terdapat menghasilkan 0 ATP secara langsung. Namun, selama tahap ini NADH juga dihasilkan yang akan membawa elektron ke dalam berikutnya dalam rantai transport elektron yang kemudian akan menghasilkan ATP. Nah, selama dekarbolisasi oksidatif, asam piruvat yang dihasilkan dari glikolisis melepaskan satu gugus karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan suatu molekul asetil CoA. Molekul asetil CoA ini kemudian dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs di mitokondria. Nah, siklus Krebs kemudian disebut juga sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam triptik. Ini adalah suatu tahap penting dalam proses respirasi aerob. Siklus ini menghasilkan molekul-molekul penting seperti NADH dan FADH2 serta sedikit jumlah ATP. Bahan siklus Krebs adalah asam piruvat yang dihasilkan dari glikolisis dan asam lemak. Nah, asam piruvat ini juga masuk ke dalam siklus ini seperti asetil CoA. Secara langsung, siklus Krebs menghasilkan hanya 1 ATP untuk setiap putaran siklus. Nah, namun siklus ini menghasilkan banyak NADH dan FADH2 yang membawa elektron ke rantai transport elektron untuk proses ATP lebih lanjut. Nah, dalam siklus Krebs, asetil CoA atau hasil dari dekarbolisasi oksidatif asam piruvat bergabung dengan oksalosetat untuk membentuk asam sitrat. Nah, kemudian masuk serangkaian reaksi kimia. Molekul-molekul ini mengalami dekarbolisasi atau pelepasan CO2 dan reaksi redoks yang menghasilkan NADH dan FADH2. Pada akhirnya oksalosetat diregenerasi untuk memulai siklus baru. Nah, selanjutnya ada transport elektron. Transport elektron adalah tahap akhir dalam proses respirasi aerob. Tahap ini terjadi di dalam membran dan mitokondria yang memiliki struktur khusus aliran elektron. Nah, transport elektron menghasilkan sejumlah besar ATP melalui proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.